Prime, podcast for curious mind. Kita itu kan balik lagi bahwa smartphone dan kawan-kawan itu adalah bagian dari kehidupan kita, bukan kita bagian dari teknologi. Disko, diskusi psikologi. Hello Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi, persembahan kantor berita radio KBR barengan sama komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Masih dengan Mine dan Don, your favorite duo ya, yang sering banget berantem di sini. Apa kabar Warriors? Semoga selalu sehat dimanapun kamu berada. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan fisik, mental, terutama kesehatan mata ya, karena phone screen tuh lama-lama bisa bikin mata capek gitu. Ya gak, Don? Don? Apaan? Iya ini nih. Maaf, ngomong apa sih? Sebel. Kenapa sih main HP mulu? Enggak, ini bentar ada job callingan. Oh Asik. gitu. Gue barusan ngomong. Ini gitu. nih yang bikin mungkin mata lo mulai ya minusnya nambah Enggak, belum silinder. buka kacamata. Karena phone screen-nya nambah terus atau malah nggak pernah lepas dari HP nih kalau gue liat-liat Don tuh Iya, ya. namanya juga kerjaan, Mina. Oh, ini kita mulai. Oke. Mau ngobrolin apa? Ngomongin apa? Coba, yuk. Gue mau ngomongin kenapa lo kayaknya nggak bisa lepas dari HP gitu. Why? Iya, karena emang teman paling setia ya handphone sekarang. Oh gitu. Iya. Ada yang disayang di situ ya. Ada yang disayang di situ, handphone juga disayang dong. Sampai dibawa ke toilet juga nggak? Oh iya. Oh my god. Iya. Oh my god. Iya dong. Nggak. Karena kalau chatnya dibalas lebih 2 menit kan marah. Oh. 11 kamu ngapain gitu, padahal balas. Dia baru chat jam 11. 11 nggak dibalas, 11-12. Aku bisa relate sih kalau itu. Iya kan? Itu masalah tuh 1 menit aja. Nggak, tapi ya hati-hati aja sih. Karena ternyata yang kayak gini-gini nih, ada juga nih istilahnya namanya nomophobia. Pernah dengar nggak? Apalagi si Mina ini, setiap ada episode lu nakut-nakutin gua mulu, nakut-nakutin gua Ya mulu. mungkin emang lu bermasalah aja sih Don. Semua temanya relate sama gua kayaknya. Apa coba, apa lagi nih, Tapi ini gue apa namanya Annabelle, analisis gembel gitu ya. Nomophobia mungkin kayak no mobile phone phobia gitu. Nggak bisa lepas dari HP. Ya Masuk. Pokoknya sampai bisa bikin cemas kalau nggak megang HP gitu. Wah, Lo sampai cemasan nggak kalau sampai nggak megang HP ke toilet atau ya bawa tidur gitu nggak megang HP? iya. Ya Allah. Enggak cemas-cemas banget sih. Karena kalau tidur ya karena kalau dia jauh nggak ada yang bangunin, alarm. Emang dependennya sama HP gitu. Ya, apalagi coba. Oke. Buat lebih jelasnya mendingan kita langsung ngobrol aja kali ya. Apa sih nomophobia itu gitu kan. Phone a friend kita. Phone a friend lagi ya. Oke. Kita hari ini kedatangan tamu spesial favoritnya kita juga. Ada Kak Maria Jane Tianoviani Simanjuntak SPC MPC selaku dosen Prodi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya atau UPJ. Oke, kita bakalan ngobrol bareng Kak Maria Jane Tianoviani Simanjuntak SPC MPC psikolog selaku dosen Prodi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya yang kita udah akrab banget jadi kita manggilnya KMJ. Hai KMJ. Hai KMJ. Halo, apa kabar? Baik. Kalau Nih. aku sih tidak cemasan gara-gara nggak pegang HP ya. Nah ini KMJ tadi di awal aja Minda itu sudah nakut-nakutin ya. Gak tahu nih nakut-nakutin atau ada aja istilah baru setiap episode dibawa nih sama Mina. Tapi kalau emang kita nggak bisa lepas dari handphone, itu kemana-mana bawa handphone, ke toilet juga bawa handphone. Sebenarnya wajar atau enggak KMJ? Nah, itu tuh menarik ya, karena tadi yang disebutin apa nih kalau ada fobia-fobianya nih, apakah kita hari ini mau serius ya, Iya. kedokteran gitu kan ya. Nah, wajar atau enggak itu kalau dibilang wajar ya, kalau kita ke kamar mandi itu kan urusannya adalah urusan pembuangan ya. Buang air kecil, buang air besar. Tapi ketika kita membawa handphone kan jadi nggak wajar, nggak mungkin kita mandi bawa handphone ya. Gitu loh, kan terkena air gitu ya. Kalau Bisa ngomongin ditaruh buat perilaku, musik, dengerin musik biar Betul. mandinya tambah mood Nah. gitu. Atau kalau sekarang tuh suka ada kantong yang anti air gitu Ya. tuh. Pokoknya ada aja lah Anti-air. inovasinya ya biar nggak kena air ya. gitu. Lihat ini ya pengalaman ya Mina ya. Nah tuh kan. Buka kartu deh. Ya.
Jadi tapi berarti sebenarnya apakah itu jadi semacam kebutuhan yang hiburan gitu ya, kayak mendengarkan musik, mungkin dengerin podcast disco, sponsor gitu, atau malah sebenarnya itu sudah termasuk perilaku yang ya tidak wajar gitu, Kak? Iya. Kalau mau ngomongin kewajaran kita ke kamar mandi kan berarti nggak wajar ya kalau kita ngomongin konteksnya ke kamar mandi doang. Tapi dengan perkembangan teknologi yang memang tadi si Don kan bilangnya nih kalau misalnya tidur aja nggak ada handphone nggak bisa bangun gara-gara alarmnya nggak bunyi. Nah berarti kan ke kamar mandi juga sama seperti itu, perubahan adaptasi kita hidup dengan kegiatan kita sehari-hari itu selalu menyertakan handphone atau mobile phone atau smartphone apalah sebutannya gitu ya. Nah kalau misalnya dibilang jadi nggak wajar ketika muncul nggak bisa pisah dari handphone gitu ya. Kalau nggak bisa pisah itu kan berarti ada indikasi keterikatan gitu ya dengan handphone gitu. Nah kalau udah begitu justru kita harus hati-hati nih. Mau kemana nih arahnya si handphone? Karena handphone itu kan tools. Sebelum zaman teknologi ya toolsnya nggak pakai handphone nggak apa-apa gitu kan. Nah lebih ke situ sih soalnya gitu. Ya tadi menarik apa yang dikatakan KMJ ya, lihat konteksnya dulu itu wajar atau enggak gitu kan. Ya kalau tidur ya wajar. Yang gue tangkap kayak gitu ya KMJ ya. Kalau kamar mandi ya udah nggak wajar aja gitu. Tapi ini kan kalau karena kebutuhan. Kalau kita ngomongnya soal kebutuhan nih KMJ. Iya. Ya kan itu smartphone semua kecanggihan bisa kita kendalikan dari handphone. Karena kayak kalau tadi lo bilang smart home, smart. Pokoknya yang smart itulah. Tadi kan kayak buat tidur, kalau misalnya dipegangin terus sampai akhirnya kita kurang tidurnya, kualitas tidur jadi berkurang ya jadi nggak wajar. Tapi kalau emang itu kebutuhannya untuk akhirnya pasang alarm, atau ada tuh yang aplikasi yang buat ngitung kapan ngorok, kapan ngigo, gitu-gitu berarti jadinya bermanfaat. Jadi kontekstual banget ya. Kontekstual. Gimana KMJ? Iya betul, sebenarnya gini, tadi kan ngomongin soal nomofobia, tadi belum sempat dibahas ya. Kalau dari sisi psikologi sendiri gitu ya, fobia itu kan masuk ke gangguan ke mental gitu ya. Fobia itu adalah bagian dari gangguan kecemasan. Tadi kan di depan Don sama Mina sempat ngomong soal kenapa sih lo jadi nggak bisa pisah gitu ya, mirip seperti fenomena FOMO, fear of missing out gitu kan ya. Kalau ini fear out of missing from smartphone-nya gitu kan. Nah untuk terms ini gitu sebetulnya di psikologi masih belum disahkan tuh gimana? Masih dianggap sebagai fenomena gitu ya yang belum sampai diketok palu bahwa ini adalah gangguan yang parah gitu ya. Cuman kan baunya udah ada fobianya itu ya, karena tadi si Don aja dengar pertama langsung ketakutan gitu. Nah tadi ngomongin itu jadi belum ada term yang fix nih, berarti lu tuh sakit karena lu kebanyakan nempel sama handphone. Yang kedua soal kebutuhan tadi, kenapa ya kan semua sekarang berkaitan sama handphone. Betul. Apakah kemudian kita jadi salah gitu ya memanfaatkan handphone sampai vendor third party application pun memanfaatkan itu ya, bisnis lah ya gitu kan. Nah itu gimana tuh gitu kan, tadi pertanyaannya kan lebih gitu. Kita memang butuh. Nah, tapi kalau butuh itu kan harus dibedakan dengan ingin ya. Nah, ketika harus membedakan dengan ingin, berarti akan ada penengahnya, jembatannya yaitu pengaturan kan gitu, setting. Even di handphone aja ada setting ya. Kalau nggak di setting, kita nggak bisa tahu nih kapan bisa bunyi. Kadang kalau lagi ini tiba-tiba getar kan, kalau settingnya salah kan gitu. Nah, berarti kita sebagai manusia bisa punya setting juga dong atas kuasa kita atau keputusan kita untuk mengatur, kemudian mengelola ini kan gitu sebetulnya. Butuh sih boleh aja, tapi harus tahu ini sih, boundary, jatuhnya ke situ. Tahu batasan. Kalau gue nih KMJ pergi gitu, nggak bawa dompet, nggak masalah. Kalau handphone ketinggalan, paniknya luar biasa gitu ya. Misalnya kayak sekarang kita bisa pakai kris. Kalau bayar apa-apa, kalau butuh atau apa-apa kita tinggal telepon gitu. Kalau dompet, kalau handphone yang ketinggalan mau ngapain? Bengong gitu. Betul. Dompetnya nggak bisa diapa-apain gitu loh. Itu gue udah ketergantungan mungkin ya sama handphonenya. Jadi boundariesnya itu seperti apa KMJ? Pertama kita itu kan balik lagi bahwa smartphone dan kawan-kawan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Bukan kita bagian dari teknologi
Oke. Teknologi itu diciptakan oleh manusia untuk mempermudah hidup manusia, kan gitu ya. Ya, setuju. Mempermudah hidup manusia. Tapi dalam prakteknya yang semakin mudah ternyata ada gitu ya kualitas-kualitas dari manusia ini yang menurun. Kan gitu ya. Kalau kita terlalu bergantung tadi sampai alarm, sampai bayar aja Ya. pakai handphone. Mungkin kalau misalnya informasi tertentu yang penting, password, kita semua punya Google Ya, untuk password simpan ya, password Google di situ. password gitu ya, untuk simpan password semua cloud dan lain-lain gitu ya. Itu kan jadi tidak mengasah kualitas manusia itu sendiri ya. Dalam artian kalau orang zaman dulu ingat aja simply pakai otaknya. Sekarang pakai kecerdasan buatan. Even kerjain tugas gitu kan sampai kayak gitu. Nah, ketika semuanya benar-benar hampir 100% lah gitu ya. 80-100% udah bergantung penuh, berarti itu ada yang nggak beres sama hidupnya. Karena sebagai manusia kita itu tidak hanya fokus kepada diri kita sendiri kan, gitu. Kita punya kehidupan sosial yang mana berkaitan dengan interaksi dengan orang lain, gitu kan. Ini ke kantor, oke lah bisa remote, tapi kita tetap ngerasa butuh human touch pada akhirnya, gitu. Nikah virtual emang bisa jauh-jauhan terus misalnya, atau teman virtual gitu ya, nggak seru nih kalau nggak kopdar. Nanti ada gitu kan, oke lah di WA grup gitu misalnya. Oh iya kita kopdar dulu nih biar saling kenal. Setelah saling kenal kita bikinlah relasi, bisalah bikin bisnis dan lain-lain. Even orang sekelas Mark Zuckerberg aja yang udah sesukses itu dia juga butuh ngelobi orang secara langsung. Kayak gitu kan. Nah batasnya berarti ketika imbalancing di kehidupan kita itu semakin timpang, jadi like 100% atau ya tadi 85-100 itu isinya tentang teknologi, berarti apakah kemudian kualitas kita yang tanpa teknologi ini, karena teknologi kan hidup kalau ada listrik loh. Nah kalau nggak punya listrik mau gimana? Nggak bisa kan gitu loh. Jadi ya perlu tahu bahwa ini berkaitan juga dengan aspek kehidupan kita, bahwa dalam kehidupan kita tuh punya 5 aspek besar. Pernah tahu nggak? Nggak tahu KMJ. Nggak tahu. Mau dikasih tahu nggak? Boleh dikasih tahu. Ya KMJ gitu. Gue googling juga nih, handphone lagi kan. Iya. Dikit-dikit googling nih KMJ kan. Iya. Padahal ini nggak googling ya. Iya. Yang pertama itu berkaitan sama mental enrichment. Mental enrichment itu apa? Segala sesuatu dalam kehidupan kita ya yang kita lakukan untuk menambah potensi yang kita punya, pengetahuan, perasaan, perilaku. Jadi kita belajar tentang sesuatu. Misalnya hari ini kita belajar tentang fobia, gitu kan. Atau hari ini kita ngobrol meeting soal sesuatu. Nah itu kan ada hal baru yang kita diskusikan gitu ya. Yang kedua adalah yang pasti dan gak akan pernah kita lewatkan dalam hari-hari kita adalah physical activity. Contoh yang paling gampang apa? Physical activity kita. Olahraga nggak sih? Iya olahraga. Iya. Olahraga yang paling gampang. Yang itu kan udah agak besar ya konsepnya. Yang pasti kita lakuin apa? Buang air besar sama buang air kecil. Itu pasti kita lakukan, ya kan? Nah, kalau misalnya kita nggak mungkin, kita punya handphone, tapi kita nggak punya kloset, nggak punya kamar mandi, kita nggak mungkin bisa ngelakuin physical activity, ya kan? Lalu yang ketiga ada social life. Nah, social life yang bisa lewat social media sekarang ya, zaman teknologi. Itu bisa double job ya, online ataupun offline gitu ya. Kalau di penelitian psikologi online offline ada bedanya gitu ya. Kemudian yang keempat adalah spirituality. Spirituality itu nggak hanya berkaitan dengan kekuasaan yang lebih besar daripada kita, dalam arti ini Tuhan misalnya, tapi berkaitan juga dengan bagaimana hubungan kita dengan diri kita sendiri. Mungkin konsep di luar banyakkan self love, self apalah gitu ya, self trust dan kawan-kawan. Lalu yang terakhir adalah tentang si leisure time. Nah kebanyakan kalau orang zaman sekarang itu yang 4 tadi tuh udah tutup mata aja. Jadi kita nggak aware gitu ya bahwa kita udah imbalance di dalam kehidupan. Intinya semuanya itu masuk ke misalnya semuanya kerja, mental enrichment terus gitu ya. Sisanya nggak ada. Hubungannya jadi kosong. Kaya sih tapi empty dalamnya. Adalah nanti masalah psikologis gitu. Atau mencari kepuasan, misalnya kepuasan diri, misalnya di bagian spirituality lewat nontonin nulisin di thread mulu gitu ya. Padahal di Twitter juga sama aja sebenarnya ya. Gitu. Jadi kadang-kadang itu karena seringkali kita kan ini ya, karena teknologi kita pengen tahu
Kalau sekedar pengen tahu itu bagus karena nambah wawasan. Tapi kalau kita tenggelam di dalamnya, itu jadi problem. Sama sih handphone kan kita pakai ada batasannya. Nggak mungkin kita tidur nontonin handphone. Mungkin sih KMJ kalau ketiduran gitu ya, Ya. handphone yang nontonin kita gitu kan. Nah itu berarti yang perlu ada manajemen diri yang lebih advance. Karena teknologi secara tidak langsung mengkerdilkan kualitas manusia sebetulnya. Gitu. Banyak banget yang mau ditanyain sebenarnya. Tertarik ini juga tadi mental enrichment juga untuk Iya, dari iya. si 5 hal tadi langsung eye opening banget sih. Kita break dulu ya. Tapi kita break dulu ya setelah yang satu ini. Saudara pemerintah menyerahkan Tolong. Oh, Sang Pencipta nun jauh di sana. Aku sudah tak sanggup. Sepertinya ajalku sudah dekat. Oh, Isabella kekasihku. Maaf, Kakanda melanggar janji. Kakanda tidak bisa mempersuntingmu. Wahai anak muda, nun jauh di sana. Bertahanlah. Kami, Kesatria Homo Sapiens, datang menyelamatkanmu. Oh, Sang Pencipta. Akhirnya kau jawab doaku. Isabella, Kakanda datang. Aduh, udah sini buruan. Nggak mau kan tenggelam dalam derasnya arus informasi? Makanya dengerin FOMO Sapiens, jalan pintas yang nggak bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bersama saya Ian Hogan. Dan saya Aika, hadir setiap Jumat. Simak hanya di kbrprime.id dan di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. Oke, Warriors, we are back. Kita lagi lanjutin ngomongin seputar nomofobia alias fobia atau kecemasan nggak bisa jauh-jauh dari HP. Barengan sama Kak MJ di sini dan juga ada Don dan Mine. Tadi sebelum break sempat ngomong soal ya teknologi itu diciptakan untuk memudahkan manusia. Itu setuju banget sih. Setuju. Jadi apalagi sekarang kita AI juga banyak banget gitu kan. Jadi ya bisa dibilang ini analisa sotoynya gue aja nih ya Kak MJ sama Mina. Jadi bisa dibilang itu kayak ya pisau bermata dua, asik. Wow, Iya nggak kamu sih? puitis sekali. Oke, terus. Ya itu. Jadi penyebabnya apa sih Kak? Ya itu ya selalu ketika ada kehebohan pasti pengen tahu kenapa sih kok bisa terjadi kan gitu aja lah ya. gitu ya. Bagian dari mental enrichment tadi Iya. udah dijelasin kan Iya. gitu. Nah satu secara ilmu biologis gitu ya, karena di psikologi kita belajar ilmu biologis, otak manusia itu bergerak belajar melalui kebiasaan. Analisanya Don yang apa tadi Annabelle ya, analisa gembel dari istilahnya si Mine, Mina tuh. bahwa si manusia itu terlalu sering terekspos gitu ya, akhirnya sering jadi terbiasa. Otak kita itu sangat suka dengan pola. Kita manusia itu secara biologis suka dengan pola. Makanya kalau tiap pagi butuhnya teh atau kopi, bilang suka teh ya udah teh terus gitu kan. Paling ketika ada hal baru yang bisa nih ini kalau nggak cocok balik lagi ke pola yang lama gitu ya. Jadi memang kita itu udah kayak diciptakannya begitu dari sononya. Nah, terus tadi kan dibilang apa penyebabnya? Yang pertama bisa itu secara eksternal gitu ya, karena kita dari dalam udah suka dengan pola, lalu ada exposure terus menerus secara eksternal, akhirnya kita terpatri lah, terbiasa, nyaman dengan itu. Lalu ditambah lagi misalnya seringkali penyebabnya kita nggak bisa lepas itu adalah karena kita berkaitan dengan unsur-unsur psikologis. Misalnya nih ya, seringkali masalah yang ditemukan yang suka banget sama handphone itu adalah orang-orang yang masih unstable secara psikologis gitu. Jadi unstable tuh karena tadi segala macam ada di sini ya, bisa searching information, bisa dapat cowok matching lewat beberapa aplikasi dating gitu ya, bisa dapat duit lewat investasi dari aplikasi, bisa dapat pinjaman online, gitu banyak banget ya fiturnya. Nah itu dimanfaatkan betul-betul oleh pengusaha di dunia. Gitu. Nah cuman apa yang masuk di handphone kita tuh tetap kita yang bisa handle kan jatuhnya. Nah jadi ketika ada ketidakstabilan tadi, semuanya pengen dicoba, akhirnya jadi ketagihan dong. Ketagihan ternyata segala sesuatu bisa ditunjukkan melalui handphone gitu. Kita nggak perlu jalan-jalan ke Amerika untuk tahu bahwa Amerika itu punya Times Square misalnya. Itu bagus sebagai wawasan. Dan kalau zaman dulu mah ensiklopedi, berat banget bukunya kalau zaman saya harus berapa ribu halaman. Nah sekarang mah
e-book masuk aja dalam handphone. Memang lebih mudah, tapi kan kalau e-booknya cuma disimpan gak dibaca, ya sama baik. Gitu ya, nggak nambah juga pengetahuannya. Nah, terus berkaitan dengan unsur psikologis nih, kalau dia udah unstable, terus dia nggak tahu dirinya itu siapa. Jadi dalam artian kalau mau ngomong unsur psikologis, dia nggak punya keyakinan diri bahwa dia bisa tanpa tools teknologi yang canggih, bahwa dia itu bisa loh berinteraksi tanpa harus lewat handphone. Karena ada orang-orang yang kemudian terlalu nyaman berinteraksi secara online, akhirnya ketika offline kagok. Memang kalau ketemu offline tuh gue harus senyum. Kalau senyum di handphone kan tinggal emoticon senyum ya. Nah kalau ini harus kelihatan. Iya. Lagi ngetiknya padahal nggak wk. Iya gitu. Bener kan. Pengalaman pribadi kayaknya ya kalau itu juga ya. Jadi tadi ya secara interpersonal pun jadi terhambat. Jadi dia malah ada kecenderungan mengisolasi diri gitu ya. Penyebab itu juga dia nggak nyaman dengan dirinya gitu. Sama biasanya memang kalau makin muda gitu ya, biasanya itu tadi kan, seru nih segala sesuatu bisa lewat ini dan gampang. Instant, semuanya instant. Gak perlu repot kayak zamannya Pak Habibie sama Bu Ainun yang mau teleponan harus lewat surat atau telegram. Kalau perlu kode ini ya, kode sandi rumput mungkin kalian berdua gak zaman ya, atau ngejamanin ya Don ya, sandi rumput gitu, atau sandi Morse. Ya ikut pramuka gue. Gitu. Gue gak ada pramuka kayak BJ. Bukan ya, oh ya udah deh. Gitu, jadi penyebabnya memang sama itu dia nggak yakin bahwa dirinya memang nggak mampu tanpa bantuan tools. Karena generasi sekarang itu tipikalnya begitu, nggak bisa kalau nggak pakai teknologi, nggak bisa kalau nggak pakai online solution. Iya. Gitu. Kalau gitu berarti secara penyebab kita sudah paham gitu ya. Tadi kita sudah sempat ngebahas juga itu penting banget untuk kita bisa bikin boundaries gitu ya. Apakah ada langkah berikutnya untuk melakukan pencegahan gitu Kak MJ? Karena kadang di tongkrongan aja tuh kita semuanya nunduk gitu kan main HP. Jadi kayak gimana nih kalau emang semua orang memang rasanya lebih nyaman untuk balik ke HP masing-masing gitu kan ya. Dan rasanya mungkin lebih bisa tidak fake di online dibandingin ketemuan offline, nggak tahu sih gitu kan. Tapi kadang kita tahu sih pasti secara otak kita tahu gitu, iya harus bikin boundaries, tapi kadang kita bingung mulainya dari mana sih emangnya gitu kan ya. Kira-kira pencegahan yang bisa kita lakukan, mau itu boundaries atau mungkin ada hal lain tuh apa aja sih Kak? Gitu. Oke. Kalau boundaries itu ya paling gampang ya screen time-nya ya dikelola. Gini, kita sebagai orang dewasa jahat banget nih sama anak kecil. Lu boleh pakai handphone Sabtu Minggu doang. Nah sedangkan kita yang orang dewasa nih, semua orang dewasa kan ini gak ada anak di bawah umur kan ya, itu pakainya tuh kayak never ending, even lagi pup aja gitu ya, ngeliatin handphone, entah nonton video TikTok lah, entah nonton apalah gitu. Nah itu tuh jadi perlu pengorbanan gitu, bahwa kita tuh gak boleh peraturan hanya untuk kaum yang lebih lemah, dalam artian anak gitu, tapi untuk kita juga. Kita harus berani memutuskan bahwa ini adalah waktu gue untuk ngobrol sama rekan kerja gue. Ini waktu untuk bahas meeting gitu ya. Boleh lah pakai tools untuk, kemarin itu filenya udah gue kirim loh, boleh ntar dilihat. Tapi tetap interaksi sosialnya dulu ini nomor satuin. Gitu, jadi harus berani, karena musuh terbesar adalah diri sendiri. Gitu. Tadi kan Mini udah bilang, tahu sih secara otak, tapi ketika kita kumpul ternyata nyamannya untuk update status, ya kalau emang kerjanya influencer ya beda gitu ya. Tapi kalau kita maksudnya ya udahlah kita common human aja, orang biasa yang menggunakan smartphone sebagai alat bantu, berarti kan kita perlu tahu bahwa sebenarnya prioritas kita yang mana. Apakah memang handphonenya gitu ya, ataukah yang terjadi saat ini. Nah karena nanti nyeselnya nanti gitu. Ternyata ada kasus tuh misalnya beberapa mahasiswa yang kayak gitu gak bisa lepas dari handphone. Kemudian ketika ditanya masalahnya apa dia juga gak tahu. Dia bahkan gak punya kemampuan untuk berpikir dia itu kenapa. Jadi kemampuan berpikirnya tuh turun banget. Nah itu tuh jadi panjang gitu bahayanya. Mencegahnya tadi mau gak mau harus manage waktu, manage screen time, kemudian tahu tadi menyeimbangkan, balancing semua 5 aspek kehidupan itu. Jangan sampai waktunya physical activity ya handphonean
gitu kan. Iya. Ya udah olahraga, siapa tahu ntar di tempat gym ketemu abang-abang, si Mina misalnya ketemu koko-koko atau Mas Bule gitu ya, nggak tahu deh siapa gitu. Si Don tiba-tiba ketemu idaman gitu ya, atau ya udah simply ternyata gue ketemu rekan kerja gue di tempat gym misalnya. Itu hanya karena terus handphonenya dipakai untuk ya udah tukeran nomor yuk kita bisa kontak. Awalnya kan tetap seperti itu, balik lagi ke tradisional. Boleh kok pakai handphone tuh boleh banget, kita maksudnya saya juga nggak memungkiri bahwa kita semua butuh. Even sekarang juga kita terhubung lewat teknologi, tapi perlu tahu bahwa gitu ya itu tidak harus selalu gitu, karena dampaknya itu loh ke kesehatan, radiasinya gitu ya, belum nanti itu tadi kualitas bagus kita menurun gitu. Tetap harus manage dan berani bilang bahwa kalau memang sama teman tadi ya kasusnya Mina yang dibilang bahwa kita lebih nyaman nih sama telepon gitu. Nah kita hari ini mau pamer telepon atau mau update status dulu, kalau update status mah di rumah masing-masing aja. Jadi harus berani kayak gitu. Pertanyaannya berani nggak? Pernah nggak gitu kan ngerasain ngomong hal kayak gitu? Ntar ini orang nyinyir banget deh. Nah itu kan gitu-gitunya jadi nggak dapet ya feelnya. Kalau kita banyakan main sama handphone. Betul. Berarti kontrolnya ya di kita juga gitu ya ke MJ ya. Tapi benar sih sekarang itu menurunkan kualitas kita. Ini kayaknya mungkin harus 2 episode ya kita. Ya udahlah habis dengerin ini kita merenung dulu ya. Iya benar. Terima kasih KMJ yang sudah bersedia untuk sharing pengetahuan tentang nomofobia di episode kali ini. Dan episode kali ini hasil kerjasama dengan Universitas Pembangunan Jaya atau UPJ. Oke, kita juga mau bilang terima kasih banyak ya untuk kamu nih Warriors yang sudah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga kita bisa membantu menghapus stigma ya di masyarakat, lebih peduli juga terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan tentunya juga jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya, dengerin terus di kbrprime.id ya. Gue Mine. Gue Don, pamit undur diri. Bye-bye.